warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Noni Rozaini selaku tutor mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Kansaura Aldifa dengan NIM 0438705113. Pada video kali ini akan membahas tentang Baitul Mal wa Tamwil, biasa disingkat dengan BMT. Baitul Mal wa Tamwil merupakan gabungan dari dua kosakata, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Secara harfiah, Baitul Mal berarti rumah dana yang menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Dan Baitul Mal wa Tamwil berarti rumah usaha yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Baitul Tamwil sebagai pengumpul dan penyaluran dana komersial. Dalam pengertian lain, Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat, serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salah. Baitul Mal wa Tamwil juga dapat dikatakan sebagai satu organisasi usaha yang bersifat mandiri yang memiliki kegiatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan maksud untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh para masyarakat kecil dan juga para pengusaha kecil. Kemudian ada fungsi dan tujuan BMT. BMT sendiri memiliki dua fungsi. Yang pertama ialah fungsi sosial, di mana BMT sebagai intermediasi antara masyarakat yang memiliki dana dan para pengusaha mikro yang membutuhkan, dengan cara menghimpun dana dari zakat, sedekah, infak, dan wakaf, dan menyalurkannya kepada orang yang berhak menerimanya. Yang kedua ialah fungsi komersial, di mana BMT berfungsi selayaknya lembaga ekonomi yang berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti berdagang dan lainnya. Kemudian tujuan dari BMT sendiri ialah mengembangkan perekonomian tanpa adanya riba dan membantu sesama manusia dengan menyalurkan dana atau bahkan memberi peluang kerja. Kemudian ada manajemen organisasi BMT. Yang pertama itu ada musyawarah anggota pemegang simpanan pokok, yang dimana memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT. Yang kedua ada Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT. Yang ketiga, pembina manajemen bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya. Yang keempat, manajer. Tugasnya menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan pemimpin BMT dalam merealisasikan programnya. Yang kelima, pemasaran. Bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT. Yang keenam, kasir. Bertugas melayani nasabah. Dan yang terakhir, pembukuan, yang bertugas untuk melakukan pembukuan atas aset dan omset BMT. Dengan adanya struktur dan tugas dari masing-masing jabatan, maka akan mempermudah pelaksanaan tugas, mempermudah pembinaan menguasai bawahan, menghindari duplikasi tugas semua unit dalam organisasi, mengerti akan tanggung jawabnya masing-masing apabila sebuah BMT melaksanakan tugas dari masing-masing struktur dengan baik dan maksimal, maka akan menghasilkan perkembangan yang cukup baik pula sesuai dengan visi misi yang diinginkan. Kemudian ada produk-produk BMT. Secara umum terdapat 3 produk yang dikenal di dalam BMT, yaitu produk penghimpun dana, produk penyaluran dana, dan produk tabaruk. Yang pertama, kita akan membahas mengenai produk penghimpunan dana secara umum berupa simpanan dana, di mana dalam BMT ini ada 2 jenis simpanan.
yaitu simpanan wadiah dan simpanan mudharabah. Yang dimaksud simpanan wadiah di sini dari kata wadiah yaitu titipan. Jadi simpanan yang berupa titipan. Di mana dalam memanfaatkan titipan tersebut ada dua jenis akad yang bisa digunakan, yaitu wadiah al-amanah, yaitu akad di mana pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan barang titipan tersebut. Yang kedua, wadiah damanah, yaitu akad di mana pihak yang menerima titipan diperbolehkan untuk memanfaatkan barang titipan tersebut, di mana suatu waktu ketika pemilik barang tersebut ingin menggunakan barangnya, maka keadaan barangnya harus dalam keadaan utuh. Yang kedua, simpanan mudharabah adalah akad kerja kemitraan dengan prinsip bagi hasil, baik itu untung maupun rugi antara sohibul mal, pemilik modal, dan mudharib, pengelola modal. Yang kedua, produk penyaluran dana. Ada yang namanya murabahah, musyarakah, dan al-qard. Murabahah ini merupakan jual beli barang dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Yang kedua, musyarakah, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama. Dan yang ketiga itu al-qard, yaitu pinjam meminjam. Al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diambil atau ditagih kembali, dengan arti lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian yang ketiga ada produk tabaruk, yaitu produk yang bertujuan untuk saling membantu atau tolong-menolong. Jadi produk tabaruk ini terdiri dari ziswah, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.